Menjelang awal abad ke-12, muncul kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Asia Tenggara, yakni Kerajaan Majapahit, yang lahir melalui perjuangan dan peperangan. Candi Kotes adalah monumen yang mengenang peperangan berdarah ini. Oke teman-teman, kita di sini, di negara Indonesia, dan monumen yang kita telisik dibangun kira-kira bersamaan saat Marco Polo menulis buku perjalanan Asianya yang menjadi pemicu imperialisme bangsa Eropa. Yuk kita ke sana. Siang itu cuaca sore sangat panas. Kami berkendara menerobos panas untuk menuju situs yang kami maksud. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe ya. Satu tindakan yang tidak berat untuk Anda, namun punya pengaruh yang besar bagi pekerjaan kami untuk mengembangkan channel yang memperkaya perspektif Anda ini. Video ini juga dilengkapi dengan teks subtitle ya, dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Silakan teman-teman mengklik simbol ini ya, untuk mengaktifkan subtitle untuk kenyamanan menonton video ini. Nah, kami pun sampai di sini, di area percandian yang disebut Candi Kotes. Sayangnya sedikit pohon rindang ya di sini, sehingga jika mengunjunginya pada siang hari, nyaris memanggang diri di panas matahari. Jangan lupa untuk memakai sunblock ya apabila datang ke sini. Yuk kita pindai sambil saya jelaskan ya. Candi ini tidak terlalu besar, menghadap ke barat, dan terbagi dalam 3 bagian utama. Yang ini candi pertama di sisi barat. Potongan-potongan candi dijajar seperti saat Belanda dulu menemukannya pertama kali, tanpa seorang pun berani memindahkannya. Yang ini candi kedua, lebih luas dari candi pertama. Sama seperti candi pertama, keseluruhannya terbuat dari batu andesit. Nah, yang paling timur ini adalah bagian paling belakang, berisi deretan sisa kekunoan. Sekali lagi yang masih tersisa ya, dari yang berhasil kita selamatkan. Biasalah, candi-candi di Nusantara selalu mengalami intervensi tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaannya nih, kapan tepatnya candi ini dibangun? Yang menyenangkan adalah candi ini tidak membiarkan kita kebingungan. Dia menyimpan akta kelahirannya sendiri dengan baik. Ini dia akta kelahirannya. Candi kedua dibangun tahun 1300 Masehi, dan setahun kemudian candi pertama dibangun, yakni tahun 1301 Masehi. Jika melihat tahunnya, maka diketahui candi ini dibangun di tahun-tahun awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Tak heran, secara tradisional, masyarakat menghubungkan candi ini dengan Sang Brahmawijaya atau Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Berdasar uraian Prasasti Gunung Buta atau Kitab Pararaton, kita mendapat gambaran bagaimana Raden Wijaya harus berjuang keras saat mendirikan Kerajaan Majapahit. Tidak hanya melakukan peperangan-peperangan berdarah, bahkan harus melarikan diri dari kejaran musuh. Menurut tradisi, wilayah Candi Kotes adalah satu dari segelintir wilayah yang masih setia pada keluarga Raja Singasari pasca keruntuhan kerajaan ini. Masyarakatnya membantu Raden Wijaya. Nah, setelah Kerajaan Majapahit berhasil berdiri, Raden Wijaya sebagai raja pertama menganugerahi masyarakat Kotes dengan mendirikan candi ini untuk peribadahan mereka. Pada waktu Raden Wijaya singgah ke sini, itu abdinya yang bernama Kirana itu meninggal dunia, dan diperabukan. Masyarakat Kotes ini juga ikut serta dalam proses perabuannya itu. Sebagai rasa terima kasihnya, maka dibuatkan candi ini. Namun, jangan-jangan kaitan candi ini dengan Raden Wijaya lebih dari sekedar tradisi. Adalah fakta bahwa candi ini memiliki kesamaan dengan Candi Simping yang merupakan pendarmaan Raden Wijaya. Yakni sama-sama beraliran Hindu Siwa Wisnu, dengan ditemukannya arca Harihara di lokasi. Arca Harihara Candi Simping dianggap perwujudan dari Raden Wijaya.
saat ini ada di Museum Nasional ya. Sementara arca Harihara dari Candi Kotes saat ini ada di Museum Penataran. Untuk Candi Simping silakan lihat tautan di atas ya, atau klik link yang ada di caption. Selain arca Harihara, konon ditemukan juga berbagai arca bernuansa Siwa. Misalnya arca Nandini, Ganesha, Mahadewa, Agastya, ada juga sisa Yoni, dan lain sebagainya. Sedihnya, arca-arca ini tidak hanya hilang, kemungkinan juga rusak. Terbukti arca Durga Mahesa Suramardini yang hanya tersisa kakinya ini. Untuk mengetahui tentang Durga Mahesa Suramardini, silakan lihat tautan di atas ya, atau lihat link yang ada di caption. Candi ini pernah dibukar oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1921. Thomas Raffles pun memasukkan candi ini dalam catatannya di buku History of Java yang terbit tahun 1817. Raffles menyebutkan adanya cungkup untuk menyimpan abu jenazah untuk mengenang orang di masa lampau. Abdi Gerana? Iya. Oh. Abdinya Raden Wijaya. Abdinya Raden Wijaya. Iya. Abunya dimasukkan situ? Di situ ya. Oh. Dan kalau apa itu orang itu ini orang-orang yang kalau itu bisa melihat indra keenam itu bisa melihat masih berdiri di sini itu pakai seperti orang pakai Majapahit masih muda. Masih muda. Iya, masih muda. Kalau kita perhatikan, sebenarnya candi ini adalah candi yang telah rubuh. Yang ada ini hanyalah sisa-sisa potongan yang ditata. Seandainya masih utuh, seharusnya candi ini ramping dan tinggi menjulang. Itu sangat khas candi-candi era Jawa Timur. Hal ini bisa teman-teman lihat dari kemuncak yang runcing, juga miniatur candi di pipi tangga. Dari sini teman-teman bisa melihat ya bentuk aslinya. Sekarang, potongan-potongan ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang berbentuk miniatur candi ini sekarang berfungsi tempat meletakkan dupa. Tepatnya di lubang itu ya. Sementara yang di sebelahnya dianggap meja altar. Meskipun sudah melewati ratusan tahun, sudut pelipitnya masih tajam loh. Seolah baru dipahat kemarin. Beberapa arca kalanya masih bagus. Meskipun ada juga yang sudah aus. Perhatikan seni antefik ini. Masih bagus ya. Kebayangkan jika candi ini seandainya utuh, pasti indah menjulang. Mungkin seperti Candi Simping, meski tentu saja kalah megah. Nah, yuk kita ke candi kedua. Apa yang menarik dari candi ini adalah dia tidak simetris. Perhatikan teman-teman, tangga naiknya tidak tepat di tengah-tengah. Kalau kita naik ke atasnya, terdapat banyak sekali umpak. Teman-teman tahu ya, umpak berfungsi untuk menyangga tiang kayu. Jadi, kemungkinan bagian atas candi ini dari bahan tidak permanen, yang tentu saja sekarang sudah hilang. Ada yang mengatakan yang ada ini adalah sisa batur atau alas candi saja. Yang ini bukanlah candi, bangunannya ya segini ini. Mungkin untuk Bali Pertemuan, mirip Bali Banjar di Bali yang sekarang ya. Di pipi tangga terlihat miniaturnya. Perhatikan teman-teman. Bangunannya ya pendek berbentuk kotak saja. Jika mengacu pada tradisi masyarakat mengenai asal candi ini, maka bisa dibilang Candi Kotes adalah semacam monumen pahlawan di zaman Majapahit. Dibangun untuk mengenang para pahlawan yang merintis sebuah imperium besar di Asia Tenggara. Saya pribadi berpendapat, ini sama sekali tidak berkait dengan Raden Wijaya. Bisa jadi loh. Bisa saja ini cuma sebuah bangunan keagamaan milik masyarakat desa di masa lalu, dengan sebuah balai di belakangnya. Sebuah potret yang khas layaknya Pulau Dewata. Mungkin di masa klasik, Pulau Dewata ya di Jawa ini. Kepercayaan di Indonesia klasik kadang disebut agama tirta, atau kepercayaan yang sangat membutuhkan air untuk keperluan bersuci. Itu sebabnya candi-candi peribadahan di Indonesia selalu dibangun dekat lokasi air ya, misalkan sungai, danau, mata air, belik, atau sumur buatan, atau beberapa bahkan membuat semacam tampungan air. Nah, layaknya tempat peribadahan di masa klasik, Candi Kotes ini berada di sekitaran sungai. Jelas daerah ini adalah daerah yang sangat subur, meski lokasi candi ini saat ini terasa panas karena terlalu terbuka. Di area seperti ini pasti bertebaran tempat peribadahan di masa lalu. Dan sesuai dugaan kami,
Sekitar 200 meter dari candi ini terdapat sisa-sisa percandian, dikenal dengan nama Situs Sukosewu. Saat ini lokasinya agak jauh dari jalan besar ya, bila dibandingkan dengan Candi Kotes yang tepat di pinggir jalan. Kami pun melintasi sungai. Teman-teman bisa perhatikan ya, terdapat sisa-sisa candi yang berhasil diselamatkan dan dirawat. Ditemukan juga lapi atau alas untuk arca, namun sayangnya tidak ditemukan arca satupun. Kalau diperhatikan, ini pasti bangunan peribadahan yang tinggi ramping. Teman-teman bisa perhatikan, berhiaskan 8 mercu, sesuai konsep Padma Astadala atau teratai sempurna berkelopak 8 yang dianggap suci, yang berarti 8 kemahakuasaan Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Esa. Bisa juga sesuai konsep Nawa Dewata atau 8 dewata sesuai arah mata angin dengan Dewa Siwa di pusatnya. Atas keterbatasan temuan, kita bisa asumsikan bentuk aslinya jika utuh ya, berdasar mercu-mercu ini. Temuan tersembunyi di Situs Sukosewu ini makin menguatkan dugaan kami bahwa lokasi ini di masa awal Majapahit adalah lokasi suci. Suatu perkampungan religius yang dianugerahi dengan kesuburan dan cantik, berhiaskan banyak pura, layaknya Pulau Dewata. Masih banyak sekali angle unik dari sejarah yang bisa saya hadirkan untuk Anda. Karena itu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar saya makin bersemangat untuk membuat video menarik lainnya. Yang jelas, teruslah belajar sejarah agar tidak lupa jati diri kita.